ditembus pemain Indonesia. Mantan pemain Persib Bandung, Sergio Van Dijk, mengungkapkan negara yang lebih bersahabat untuk para pesepak bola Indonesia yang ingin mencoba berkarir di luar negeri. Pamor para pemain asal Indonesia tampaknya sedang menjadi sorotan di kalangan klub-klub luar negeri dalam setahun terakhir. Tidak adanya kompetisi yang digelar di tanah air karena pandemi virus corona, membuat klub-klub asing leluasa mengajukan tawaran untuk pesepak bola Indonesia. Jumlah pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri pun bertambah dalam periode 1 tahun terakhir. Mulai dari Ryuji Utomo yang dipinjam Penang FC, hingga Bagus Kavi yang bergabung ke FC Utrecht U18. Banyaknya pemain Indonesia yang mulai berkarir di luar negeri juga menyita perhatian dari mantan pemain Persib Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk yang kini berprofesi sebagai agen pemain memiliki keinginan besar untuk memboyong para pesepak bola Indonesia ke Eropa. Namun Sergio Van Dijk menyadari bahwa langkah itu bukan hal mudah, mengingat ada banyak regulasi yang harus dipenuhi oleh pemain non-Eropa yang ingin berkarir di benua biru. Sergio tak kehabisan akal. Dia menawarkan negara alternatif yang cenderung lebih mudah ditembus para pemain Indonesia. Negara yang dimaksud adalah Australia. Termasuk timnas Indonesia. Yang bilang semua lampu sama aja. Are you sure? Buat saya, lampu yang lebih terang. AFC berikan deadline sampai 15 Februari. AFC telah memberikan waktu hingga 15 Februari 2021 bagi timnas Indonesia dan 39 negara peserta putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Semua negara diharapkan AFC untuk menyatakan sikap mereka pada sisa jadwal lanjutan pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 sampai Piala Asia 2023. Batas waktu ini ditetapkan oleh AFC untuk semua tim yang berjumlah 40 negara yang bersaing dan terlibat persaingan di 8 grup. Mereka diminta AFC dalam memutuskan apakah akan terus berlaga di jendela pertandingan internasional FIFA pada Maret tahun ini atau menunda hingga Juni 2021. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Winsor Paul John mengatakan, jangka waktu diberikan karena proses pengambilan keputusan di setiap negara berbeda. Winsor juga mengatakan sejauh ini belum ada keputusan tempat pertandingan jika kompetisi ditunda hingga Juni 2021. Namun AFC siap membantu setiap grup dalam memilih negara sebagai tuan rumah untuk pertandingan yang akan digelar secara terpusat itu. Situasi setelah 15 Februari, kami pihak AFC akan menanyakan kepada tim yang tidak memberikan keputusan, apakah mereka masih ingin bermain sesuai jadwal, kata Datuk Winsor Paul John. Bagus Kavi mau buktikan ketajaman di FC Utrecht. Bagus Kavi mau membayar kepercayaan dari FC Utrecht yang mau merekrutnya. Dia bertekad untuk menunjukkan keahliannya dalam urusan merobek gawang lawan. Merobek jala lawan memang menjadi kelebihan Bagus Kavi. Hal itu sudah ia tunjukkan sejak memperkuat Timnas Indonesia U16, Timnas Indonesia U19, dan Garuda Select. Terakhir, ia mencetak 16 gol bersama Garuda Select 2. Bagus mau melanjutkan catatan hebatnya dalam urusan mencetak gol bersama FC Utrecht. Saya mau memberikan yang terbaik sebisa mungkin. Saya mau mencetak gol. Banyak yang bertanya berapa banyak saya bisa mencetak gol. Saya mau menunjukkan ke mereka, kata Bagus Kavi dalam wawancaranya yang dirilis FC Utrecht. Saya biasa main di sayap kanan dan bisa menjadi striker juga. Saya bisa main di dua posisi itu dan tak akan ada masalah, ujarnya lagi.
Untuk sementara, Bagus akan ditempatkan bersama FC Utrecht U18 meski usianya sudah 19 tahun. Ia didaftarkan sebagai pemain dispensasi untuk bisa tampil di kompetisi Liga Belanda U18. Masih sangat panjang perjuangan Bagus untuk bisa menembus skuad utama Domstedelingen, julukan FC Utrecht. Jika mengikuti jenjang, juga masih ada Young FC Utrecht yang harus dilalui Bagus. Belum tahu, tapi saya punya target mudah-mudahan bisa tembus tim utama suatu saat nanti. Tutur Bagus soal targetnya bersama FC Utrecht. Alasan Timnas Indonesia proyeksi SEA Games 2021 tanpa pemain luar negeri. Pelatih Shin Taeyong telah memanggil 36 pemain ke pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi SEA Games 2021. Dari semua nama yang dipanggil, tak satu pun yang bermain di luar negeri. Egy Maulana Fikri, Lesia Gdansk, Polandia, dan Witan Sulaiman FK Rednik Surdulika, Serbia adalah pemain-pemain langganan timnas. Namun keduanya tak dipanggil oleh Shin Taeyong. Selain mereka berdua, Shin Taeyong juga tidak menyertakan Syahrian Abimanyu, gelandang asal klub Australia Newcastle Jets. Dia juga melupakan Yanto Basna dan Todd Ferre, dua pemain yang berkiprah di Thailand. Ini bukan tanpa alasan. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mencoba menjelaskannya. Indra Syafri menerangkan para pemain di luar negeri dapat dipanggil ke Timnas Indonesia ketika waktunya berbarengan dengan kalender FIFA. Pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi SEA Games 2021 ini digelar di luar kalender FIFA pada 8 hingga 28 Februari 2021 di Jakarta. Kami bisa memanggil para pemain yang sedang bermain di luar negeri ke Timnas Indonesia saat FIFA Matchday. Jelas mantan pelatih Timnas Indonesia U22 tersebut. Skuad Timnas U22 Indonesia langsung gelar latihan pada 9 Februari 2021. Para pemain Timnas U22 Indonesia yang tengah disiapkan untuk SEA Games 2021 telah berkumpul di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Para pemain Timnas U22 Indonesia itu akan mulai menjalani pemusatan latihan dengan dipimpin langsung oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri juga memastikan bahwa para pemain akan langsung menjalani latihan mulai besok, Selasa 9 Februari 2021 di Stadion Madia Jakarta Pusat. Mantan pelatih Timnas U23 Indonesia itu menjelaskan bahwa para pemain sudah menjalani protokol kesehatan yang ada, sehingga akan langsung berlatih. Para pemain yang mendapat panggilan untuk mengikuti persiapan menuju SEA Games 2021 itu telah diminta lebih dahulu untuk menjalani swab test di daerah masing-masing. Setelah sampai di Hotel Fairmont Jakarta Pusat, para pemain juga langsung menjalani tes lagi, yang langsung dihandle oleh tim dokter PSSI. Indra Syafri mengatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, PSSI tetap mematuhi peraturan dengan ketat agar training camp juga dapat berlangsung lancar. Sementara itu, untuk para pemain Timnas U22 Indonesia itu nantinya akan bergala di SEA Games 2021 yang rencananya bergulir di Hanoi, Vietnam. Ajang 2 tahunan tersebut dijadwalkan bakal bergulir pada November hingga Desember 2021. Oke, sampai di sini ya Sobat Football. Jangan lupa berikan komentar terbaikmu dan saksikan berita-berita selanjutnya dari Ball Possession. I'll see you next time. Bye!